Mengapa harga minyak goreng melonjak padahal produksi dan ekspor CPO yang menjadi bahan baku utama minyak goreng hanya berubah sangat tipis. Ditambah lagi permintaan minyak goreng tidak mengalami lonjakan. Sudah bergabung bersama kami pemirsa Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Bapak Oke Nurwan. Selamat petang Pak Oke. Selamat petang, Ya, Mbak Ike. Pak Oke, harga minyak goreng di berbagai daerah masih terpantau cukup tinggi, Pak. Para pedagang ini berdalih mereka menghabiskan stok lama yang sudah terlanjur dibeli dengan harga yang tinggi. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan? Saya kira dengan Permendag yang terakhir, dengan memastikan harga bahan baku CPO maupun olein yang ditetapkan pemerintah, harga eceran tertinggi dengan 14.000 premium, 13.500 kemasan sederhana dan 11.500, ini hanya tinggal menunggu waktu. Permasalahannya ada juga jaringan distribusi antar rantainya itu terputus-putus. Jadi mereka biasanya membeli dengan beli putus gitu kan. Sehingga untuk urusan pengembalian ini walaupun sudah ada edaran dari pemerintah untuk yang besar mengurusi yang kecil, artinya pedagang jangan dibuat bingung, tinggal kembalikan ke rantai distribusi di atasnya secara berjenjang dan sampai tanggal 31 Januari mereka yang bisa mengembalikan itu akan dibayar selisih harganya oleh ditagihkan kepada pemerintah, tapi rupanya karena juga ada sistem administrasi yang tidak baik antara rantai distribusi, karena kalau kita menyiapkan anggaran pemerintah itu sistem administrasinya harus tepat, harus ada faktur pajak dan sebagainya. Mungkin di situ permasalahannya sehingga masih ada tersedia stok di lapangan yang harganya mahal. Tetapi saat ini justru karena biasa ini eksportir dengan produsen minyak goreng itu lebih banyak yang tidak terafiliasinya. Ada eksportir yang tidak punya jaringan distribusi, tetapi harus memasok dengan minyak goreng. Nah, mereka sedang mencari, karena pada posisinya dengan Permendag yang baru ini, eksportir belum bisa memberangkatkan produk CPO yang akan diekspornya sebelum kita pastikan memasok ke dalam negeri. Kalau saya lihat dari tadi yang ditayangkan tadi, artinya terbukti bahwa sudah mulai masuk ke pasar tradisional. Jadi tadi ada yang menjual dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah ataupun itu, tapi sudah mulai masuk. Dan pada posisi saat ini adalah para eksportir berburu untuk segera mendistribusikan karena begitu mereka tidak melampirkan bukti-bukti pendistribusian ke lapangan, ya kapalnya tertambat untuk eksportasi. Oke. Pak Oke, tadi ada kemudian prosedur yang disiapkan para pedagang bisa mengembalikan ke rantai distribusi. Nah, targetnya awalnya 31 Januari, tapi belum juga nampaknya, Pak. Target terbaru artinya butuh waktu berapa lama, Pak Oke? Sekarang udah bukan begitu lagi. Kalau mereka mau meminta selisih harga dibayar pemerintah, silakan sebelum sampai tanggal 31 Januari, tapi harus dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Nih APBN kan nggak bisa memberikan uang begitu saja. Oke. Harus ada bukti faktur pajak dan sebagainya. Saat ini justru kaki tangan dari para eksportir ini berburu ke pasar karena mereka akan membayar selisih harga secara langsung atau membeli langsung punya mereka untuk menyalurkan produk lainnya gitu kan, atau tadi memerintahkan pedagang menjual dengan harga eceran tertinggi dibayar selisih harga oleh mereka gitu kan, oleh eksportir. Karena pada dasarnya sekarang eksportir itu ingin cepat-cepat dapat tiket untuk ekspor gitu kan, ingin cepat-cepat dapat tiket untuk ekspor karena begitu barang sudah dikapalkan, kapalnya belum berangkat, ada ongkosnya lagi, demurrage namanya, atau ongkos parkir lah. Nah itu sehingga perhitungan mereka itu sekarang berburu untuk segera memasok ke pasar-pasar tradisional
baik dalam bentuk curah, baik dalam kemasan sederhana, baik dalam harga eceran tertinggi. Baik. Itu aja Oke. permasalahannya. Saya kira dalam 2-3 hari ini akan segera masuk ke pasar-pasar. Oke, baik. Pak Oke, itu tadi skema yang sudah disiapkan untuk mengatasi permasalahan harga. Tapi Pak Oke, di pasar modern dan juga supermarket, minyak goreng ini justru langka, Pak. Padahal harganya sudah sesuai nih, sudah Rp14.000. Nah, dari Kemendak mengatasi kelangkaan ini seperti apa, Pak Oke? Ya tadi, sekarang bukan hanya ke pasar modern dan ke pasar tradisional. Jadi barang-barang yang di lapangan itu istilahnya sekarang dibeli oleh para eksportir. Disuruh dimintakan untuk dijual segera itu. Jadi pasokan saat ini sudah mulai lancar dan angkanya setahu saya pada hari Jumat kemarin itu udah 9 juta liter melalui retail modern. Saya belum bisa memastikan angka yang terpasok ke pasar tradisional kecuali yang kami tinjau langsung gitu kan. Karena ya tadi sistem distribusinya agak lebih panjang lah. Kalau ke pasar retail modern dari angka karena sistem pelaporannya udah berbasiskan aplikasi sudah masuk hampir 9 juta liter hari Jumat saja gitu kan. Itu maaf kalau hari Jumat saja itu 7,6 juta liter. Tetapi kan itu artinya sudah hampir 40% dari kapasitas distribusi rantai retail modern. Karena retail modern ini terbatas, dia itu hanya bisa mendistribusikan 20 sampai 25 juta liter per bulannya. Sementara skema dengan Permendak 06 itu untuk memenuhi 327 juta liter per bulan. Sehingga yang 300 juta liter ini harus mereka segera pasok ke pasar domestik. Dan siapa yang memasok itu tadi eksportir melalui jaringan atau melalui kerjasama dengan produsen minyak goreng untuk mempercepat distribusinya karena kebutuhan eksportir untuk segera dapat tiket keberangkatan kapal yang akan diekspor. Oke, Pak Oke, mungkin yang juga menjadi teka-teki di tengah masyarakat sudah cukup lama, apa sebenarnya penyebab harga minyak goreng ini bisa begitu tinggi sebenarnya Pak Oke? Apa karena ini mengikuti harga CPO di pasar internasional atau karena sebagian kini juga diserap sebagai campuran bahan bakar biodiesel, Pak Oke? Ya, jadi saya persingkat saja. Minyak goreng di kita sebelum Permendag 06 itu dibiarkan bebas terikat dengan harga CPO internasional karena konsentrasi pemerintah sejak tahun 2012 itu ke arah hilirisasi. Dan kita bisa mengatur harganya itu ya. Nah, penyebab utama dengan berbagai alasan tadi yang kejadian fenomena dunia ini, penyebab utama itu adalah harga CPO yang tinggi yang menjadi bahan baku minyak goreng, gitu kan. Nah, dengan Permendag 06, ketergantungan terhadap harga CPO internasional ini dilepas. Dilepas artinya minyak goreng di dalam negeri dipastikan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, karena pasokan bahan bakunya tidak lagi tergantung ke harga internasional, itu diwajibkan kepada para eksportir untuk memasok dengan harga domestic price obligation-nya itu sudah ditetapkan pemerintah gitu kan. Walaupun mereka misalnya membeli 15.000 per liternya untuk CPO atau per kilogramnya untuk CPO, mereka wajib memasok 20% dari total ekspornya itu ke dalam negeri dengan harga 9.300 untuk CPO, 10.300 per kilogram untuk olein. Jadi mereka kelihatannya harus mengorbankan, inilah sharing the pain dan sharing the gain-nya. Jadi eksportir boleh mendapatkan harga yang tinggi di internasional, tetapi wajib memasok bahan baku minyak goreng ini ke dalam negeri dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Artinya minyak goreng sudah tidak tergantung lagi dengan harga internasional. Cuma tadi siapa yang dibebankan adalah eksportir. Oke, artinya kasus ataupun fenomena naiknya harga minyak goreng yang tinggi ini
bisa dijamin Pak tidak akan kembali terulang misalnya di masa-masa yang akan datang di waktu-waktu ke depan karena sudah ada kemudian kebijakan yang mengaturnya tadi? Tidak akan terjadi lagi karena ada skema DMO dan DPO yang ditetapkan oleh pemerintah dan di ujungnya harga eceran tertingginya ditetapkan oleh pemerintah. Dan dengan skema Permendag yang baru itu pasokan pasti masuk. Tinggal masalah waktu untuk distribusi saja ke sampai 16.000 pasar tradisional ya di wilayah dari Aceh sampai Papua. Di Baik. 17.500 pulau, insya Allah Baik. segera. Kita tunggu tentunya Pak Oke 2-3 hari ke depan tadi seperti yang disampaikan Pak Oke harga minyak goreng sudah stabil untuk begitu banyak mode yang digunakan baik di pasar maupun juga di retail modern. Terima kasih sekali lagi informasi dan juga waktunya Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak Pak Oke Nurwan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Pak.